Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, gimana anak-anak hari ini? Masih semangat ya? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5, subtema 3, tema 2. Nanti Ustazah akan memutarkan video pembelajaran. Silahkan kalian ya mengamati, mempelajari, dan memperhatikan ya. Siap? Tetap semangat. Materi kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting dan banyak digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Banyak orang yang berusaha untuk menciptakan energi-energi alternatif pengganti listrik, di antaranya dengan menggunakan buah-buahan. Buah-buahan atau umbi-umbian yang bisa dijadikan sebagai pengganti listrik adalah buah atau umbi yang memiliki sifat asam. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Amati gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Selanjutnya, tulis hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Untuk hasil percobaannya, mari kita bahas bersama-sama. Untuk nama percobaannya, percobaan sumber energi listrik dari jeruk nipis. Tujuan percobaannya adalah membuktikan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian alat-alatnya ada jeruk nipis, seng dan tembaga, kabel, penjepit buaya, serta lampu LED. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan bahan dan alat untuk percobaan. Setiap jeruk ditusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 lempeng tembaga atau uang logam yang berfungsi sebagai kutub positif dalam 1 belahan yang sama. Kemudian, lempeng seng pada jeruk dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil ke dalam jeruk. Lalu, hubungkan dengan lampu LED. Setelah itu, amati apakah lampu menyala atau tidak. Untuk hasil percobaannya, setelah dilakukan percobaan ternyata lampu LED dapat menyala. Energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Lalu kesimpulannya, dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik.
Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4 dan 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah melakukan pengamatan terhadap warga di sekitarmu. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi saat memasak air. Yang pertama, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Yang kedua, gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah yang terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Yang terakhir, masak air dengan panci tertutup. Air akan lebih cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Bagaimana hasil pengamatanmu terhadap warga? Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum menghemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Contoh-contoh yang bisa membantumu sebagai berikut. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Berikut ini contoh-contoh makanan berbahan dasar singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik.
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Kamu setuju apa tidak? Kalau kakak setuju, karena sesuai dengan bacaan. Selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Kemudian yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Kemudian, apa saja jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong? Tadi ada tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan seperti keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor diantaranya yaitu pembakaran lebih sempurna, kemudian gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%. Lalu memperpanjang usia mesin dan juga ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Selanjutnya, nyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda sesuai dengan tinggi rendahnya nada berikut.
ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan, lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini, peran koin sebagai kutub positif dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian. Nah, demikian tadi video pembelajaran ya, pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, sekarang waktunya kita penugasan. Tadi kalian kan sudah melihat ya video yang contoh video percobaan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk percobaan ya. Nanti silahkan kalian membuat percobaan energi alternatif ya, seperti yang ada di video tadi yang udah berikan. Jadi nanti untuk bahannya itu bebas, bisa memakai jeruk biasa, lemon, atau kentang, atau mungkin bahan-bahan lain yang sekiranya bisa digunakan. Terus nanti waktu percobaan itu silahkan di video caranya percobaan, prosesnya tadi gimana. Terus nanti bisa dikirimkan ke berangkas tugas videonya. Untuk link berangkas tugasnya nanti insya Allah Ustazah berikan ya setelah video pembelajaran ini. Nah, terus selain itu ya, setelah percobaan tadi nanti silahkan buat kesimpulan dari hasil percobaan. Nah, nanti kesimpulan dari hasil percobaan itu bisa difoto dan dikirimkan via Wapri kepada Ustazah. Nah, untuk percobaan nanti, semisalkan percobaannya saya percobaan dengan teman atau mungkin berkelompok, silahkan, ndak apa-apa ya, tidak apa-apa, silahkan. Berdua bisa, bertiga bisa, berempat bisa, bisa dengan berkelompok dengan satu kelas bisa, beda kelas bisa, misalkan dengan 4A, 4B, atau 4D, silahkan, tidak apa-apa. Oke, siap ya?
Selamat untuk bereksperimen. Semoga sukses. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Sebelum Ustazah tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, satu semangat kalian terhitung satu kebaikan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.